Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Jingga menghela nafasnya dengan berat ketika melihat tamu langit sudah pergi, namun dahinya kembali berkerut ketika ia melihat beberapa kantong belanjaan berjejer rapi di samping sofa. "Om belanja bulanan?" tanya Jingga menatap langit sekilas. "Pantes aja lama," imbuhnya berdecak. "Terserah apa katamu, cepat kau ambil barangmu," kata langit lelah dan hendak pergi ke kamarnya. Kamar di apartemen langit ada 2, satu kamar utama dan satu lagi kamar tamu. Kamar tamu itulah yang biasa digunakan teman-temannya bila menginap, maka tak heran bila tadi tiba-tiba salah satu temannya datang dan langsung masuk ke kamar di mana Jingga berada. Sementara kamarnya, ia tidak akan membiarkan siapapun masuk kecuali Bibi, itu pun hanya beberapa kali dalam seminggu. "Om, tunggu!" panggil Jingga yang tengah berjongkok di depan kantong plastik belanjaan langit, membukanya satu persatu dengan dahi berkerut dan heran. "Om mau jualan pembalut atau mau buat stok berapa tahun?" "Aku tidak tahu mana yang biasa kau pakai. Aku nggak ngerti yang berapa senti, panjang pendek, atau sayap dan enggak. Aku nggak ngerti, jadi jangan banyak tanya atau protes. Pakai saja yang kau mau. Bila perlu, pakai semuanya sekaligus, atau kau bawa pulang sisanya," cetus langit masih kesal. Ia pun segera berlalu ke kamarnya tanpa memperdulikan Jingga yang terus memanggil namanya. "Dih, ngambek," celetuk Jingga menahan tawa. "Padahal beli apa aja terserah, 1 pack juga udah cukup. Masalah aku suka nggak suka, kalau terpaksa juga pasti aku pakai," gumam Jingga terkekeh. "Meskipun kamu dingin dan sombong begitu, ternyata baik juga. Not bad lah," imbuh Jingga. Lalu ia segera membawa kantong-kantong itu masuk kembali ke kamarnya, dan tak lupa ia juga mengunci, takut-takut bila nanti ada yang masuk tiba-tiba. Tengah malam, Jingga terus merintih dan terisak di keheningan malam, sehingga membuat langit yang masih berada di ruang TV merasa terganggu karena kamar yang digunakan oleh Jingga tidak kedap suara. "Ayah!" isak tangis Jingga kembali terdengar di telinga langit, hingga akhirnya ia memutuskan untuk menghampirinya. "Tok tok tok." "Jingga, buka pintunya," panggil langit terus mengetuk pintu kamar Jingga. "Jingga nggak bisa bangun. Kalau Om mau masuk, masuk aja. Jingga nggak bisa buka," jawab Jingga dari tempat tidur. "Kamu kunci, gimana aku bisa masuk?" kesal langit berdecak. "Nggak tahu." Langit menggeram frustasi. Ia menjambak rambutnya bingung, hingga akhirnya ia teringat bahwa masih ada kunci cadangan. Ia pun segera mengambilnya dan membuka pintu kamar itu. Dan benar saja, sesuai dugaannya, ketika pintu dibuka, ia melihat Jingga tengah meringkuk di tengah-tengah tempat tidur. Lagi dan lagi, langit menelan ludahnya dengan kasar ketika melihat posisi Jingga yang seperti itu. Bayangkan saja saat ini Jingga hanya memakai celana kolor milik langit yang hanya sebatas setengah paha dan kaos besar yang kedodoran. Namun karena posisi tidur miring dan meringkuk sehingga membuat baju itu tersingkap dan hanya menampilkan paha mulus milik Jingga. "Shit," umpat langit dalam hati. "Sabar langit, sabar. Ingat dia masih bocah. Bocah di bawah umur, bukan lawan kamu. Ingat itu," imbuhnya mencoba menguatkan batinnya agar tidak tergoda oleh bocah rusuh seperti Jingga. "Om kesini mau bantuin Jingga apa mau lihatin penderitaan Jingga sih?" kata Jingga dengan nada kesal menahan tangis. "Ahem."
Langit berdehem dan menarik nafasnya panjang untuk menetralkan kegugupannya. Bukankah wajar bila dirinya tergoda? Ia laki-laki normal. Tapi mengapa harus Jingga, bocah SMA yang begitu rusuh dan menyebalkan, batin Langit? Om, sakit, rintih Jingga lagi kembali menangis. Apa yang bisa kubantu? Tanya Langit datar karena tidak ingin Jingga melihatnya gugup. Biasanya ayah yang usap-usap pinggang Jingga, tapi ayah nggak ada. Om bantuin Jingga. Bantu apa? Tanya Langit lagi kurang mengerti. Om itu udah tua Lola juga ya. Masa pemimpin perusahaan tapi lemot sih? Ceplos Jingga begitu kesal karena Langit tak peka dan tak mengerti akan permintaannya. Tidak ada sejarahnya di perusahaan untuk belajar mengusap pinggang wanita. Decak Langit tak kalah kesal dari Jingga. Makanya sekarang Om belajar, biar nanti kalau kita menikah, Om gak banyak tanya lagi. Siapa yang mau menikah denganmu? Seru Langit tiba-tiba. Om, jangan banyak tanya deh. Jingga mau minta tolong sama Om buat usapin pinggang, bukan minta tolong ngajak debat. Besok pagi kamu harus segera pulang. Aku gak mau menampungmu terlalu lama. Cetus Langit dan langsung duduk di samping Jingga. Jangan galak-galak Om, yang ikhlas dong, senyum dikit aja, kata Jingga tersenyum lebar. Namun Langit hanya mendengus dan membuang wajahnya ke samping. Yang ikhlas Om, kalau Om gak ikhlas tuh gak enak, pekik Jingga pelan karena usapan tangan Langit tak beraturan dan tak selembut ayahnya. Ya udah, enakin aja, cetus Langit kesal. Mana bisa, kalau nggak enak ya nggak enak. Pekik Jingga lagi ketika bukan hanya usapan yang ia dapatkan, namun sebuah pukulan. Diem dan jangan banyak protes. Langit begitu gemas dan frustasi menghadapi Jingga. Baru 1 hari, namun ia merasa sangat tersiksa. Bagaimana bisa seminggu, sebulan, atau bahkan setahun? Sungguh Langit tidak bisa membayangkannya. Sementara itu, di sebuah kafe yang berada tak jauh dari apartemen Langit, 2 laki-laki dewasa tengah tertawa terbahak-bahak dan saling bertukar cerita. Ya, laki-laki itu adalah Gary dan Maxim. Tadi Maxim mengatakan kepada Gary bahwa Langit tengah membawa seorang gadis SMA ke kantornya. Dan sepertinya ia juga membawa gadis itu pulang ke apartemen. Maka dari itu, Gary membuat rencana dengan berpura-pura mabuk dan diusir oleh istrinya, dan Maxim bertugas menunggu di dalam mobil Gary yang sengaja dia parkirkan di pinggir jalan raya depan apartemen Langit. Jadi, bagaimana menurutmu? Tanya Maxim menyudahi tawanya. Sepertinya usaha kita hampir berhasil. Tadi aku melihat ada bekas warna merah di tempat tidurnya. Dan aku yakin itu adalah darah perawan gadis itu. Dan kamu tahu kan artinya? Langit benar-benar sudah melepas keperjakaannya untuk anak SMA itu, kata Gary sekali lagi menahan tawanya. Bagus, sahut Maxim dengan cepat. Selangkah lagi kita harus cari tahu siapa cewek itu dan buat Langit menikah dengannya. Persetan dengan itu bocah SMA atau SMP. Yang penting dia cewek asli, bukan jadi-jadian. Dan Langit sudah mengambil perawannya. So, Gary dan Maxim saling bertatap dan menyeringai penuh arti. Keduanya sangat berharap Langit bisa melepas bayang-bayang biru dan bahagia dengan masa depannya. Gary dan Maxim sudah menemukan pasangan hidupnya, bahkan mereka sudah memiliki anak. Sementara Langit, laki-laki itu baru saja melepas perjakanya di umur 35-an. Sungguh kasihan, batin Gary dan Maxim. Dan sebagai sahabat yang baik, keduanya pun berinisiatif untuk membuat Langit juga Jingga akan semakin dekat.